Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman peserta DJJ atau pelatihan melalui e-learning bagi guru pendidikan agama Islam sekolah dasar? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam momen pelatihan melalui e-learning. Yang di pelatihan ini ditujukan kepada teman-teman guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi teman-teman, sekaligus menambah wawasan serta mau dan mampu berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada teman-teman sesama guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Melalui pembelajaran online ini, kita dapat mengetahui beberapa hal dalam pembelajaran dengan melalui online, yaitu bagaimana kita memberikan materi, kemudian menggunakan metode, serta memanfaatkan media yang sesuai dengan beberapa sub pokok mata pelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Berdasarkan sub materi pokok yang ada dalam pembelajaran agama Islam, maka begitu pula terdapat beberapa kegiatan belajar di dalam pelatihan melalui e-learning ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menganalisis kompetensi mulai dari standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, hingga kita mampu membuat indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran PAI di sekolah dasar. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam beberapa sub materi pokok, yaitu yang pertama pembelajaran tahsin tilawah Al-Quran di sekolah dasar. Dilanjutkan dengan pembelajaran hadis, kemudian akidah Islamiyah, pembelajaran fikih, dan kisah-kisah keteladanan Nabi dan Rasul di sekolah dasar. Nah, dari keseluruhan pembahasan submateri pokok tersebut, kita akan mengakhiri pembelajaran e-learning ini dengan materi praktek pembelajaran PAI di sekolah dasar. Oleh karena itu, maka persiapan tentang perencanaan, penentuan metode, penggunaan media, serta perencanaan penilaian patut kita rumuskan sedari awal, sehingga ketika praktek pembelajaran kita dapat melakukannya tanpa hambatan. Baik, untuk itu kita harus mengenal strategi pembelajaran melalui e-learning bagi guru PAI SD ini. Ada beberapa langkah atau strategi pembelajaran yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah discussion, bahwa pada sesi discussion ini peserta dirangsang untuk mengikuti diskusi pendahuluan dengan beberapa komponen dalam diskusi, seperti bagaimana mengungkapkan pengalaman yang terkait dengan tema, kemudian atau mengungkapkan permasalahan yang terjadi, mengajukan pertanyaan yang terkait dengan topik, atau bisa juga dengan mengeksplorasi pengetahuan yang terkait dengan topik. Nah, diskusi lebih meriah lagi, lebih hebat lagi apabila terjadi suasana belajar kolaboratif, di mana di sana kita saling menghargai, saling mendukung, kemudian memberikan masukan yang positif dan sebagainya. Jadi dalam langkah diskusi ini kita bisa mengelaborasi pemahaman dan pengetahuan kita bersama. Kemudian selanjutnya adalah field work, di mana di sana terdapat kaji lapangan, bagaimana kita mampu mengamati, melihat dan mengangkat apa yang terjadi di dunia sebenarnya. Kemudian kita angkat menjadi topik yang menarik yang bisa kita bahas bersama. Nah, kemudian selanjutnya ada segi representation, di mana hasil penelitian tadi kita sajikan
dalam berbagai media. Nah, ini sangat menarik tentunya ya. Di mana di sana dilanjutkan dengan investigation, yaitu tindak lanjut daripada hasil yang di lapangan kita angkat tadi, kita teliti untuk dapat menciptakan model pembelajaran yang dibutuhkan misalnya, ataukah menjawab permasalahan atau memberi solusi permasalahan yang sudah kita bahas bersama. Nah, ini sangat menarik bagi kita, sehingga akhir pembelajaran kita menggunakan strategi displays, bahwa apa yang sudah kita amati, kita teliti dan kita dapatkan hasilnya, kita berikan, kita pamerkan menjadi sebuah hasil belajar dengan menggunakan berbagai media atau multimedia, termasuk kita dapat memanfaatkan media internet. Nah, strategi pembelajaran inilah yang bisa diberikan atau dimanfaatkan dalam pembelajaran e-learning ini. Dengan 7 kegiatan pembelajaran ini, masing-masing memiliki bobot jam pembelajaran tersendiri. Dengan total 90 jam pembelajaran dengan durasi waktu 3 bulan. Yang insya Allah akan kita mulai dari bulan Agustus, kemudian September, Oktober. Diakhiri di bulan Oktober 2020. Nah, dari waktu 3 bulan itu, dengan 7 kegiatan pembelajaran, maka kita akan membahas setiap kegiatan pembelajaran selama 10 hari. Bukan hal yang sulit ya, insya Allah. Nah, dari setiap kegiatan belajar itu terdapat beberapa hal yang akan menjadi penilaian bagi kelulusan e-learning ini. Yang pertama adalah bagaimana saudara bisa menguasai substansi materi, di mana di sana bobotnya 40%. Kemudian produk-produk yang saudara hasilkan adalah 30%, serta keaktifan, peran serta, dan inisiasi dari saudara dalam setiap kegiatan pembelajaran itu juga berbobot 30%, sehingga totalnya 100%. Nah, teman-teman yang saya hormati, untuk itu kami mengharapkan pembelajaran ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga untuk kita semua, dan mohon jangan disia-siakan karena mungkin ini adalah kesempatan pertama dan juga bukan kesempatan yang terakhir ketika teman-teman memanfaatkan momen e-learning ini menjadi momen yang bisa memberikan hasil yang berharga, karena pada kesempatan e-learning berikutnya teman-teman bisa memiliki kesempatan apabila teman-teman lulus dalam pelajaran melalui e-learning ini. Nah, bagaimana? Apakah bisa menjadi sebuah hal yang menantang buat kita semua? Oke, baik, akan kita lalui bersama. Semangat pagi dan salam DJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.